Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Syam. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal-soal yang mungkin keluar pada saat seleksi PPIH. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Soal nomor 19. Bus sholawat yang datang ke terminal ternyata tidak sesuai spesifikasi. Apa yang dilakukan petugas transportasi di terminal untuk mengatasi hal tersebut? Mencatat jumlah bus dan memeriksa spesifikasi bus tersebut. Mencatat nama perusahaan dan jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi sektor. Mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. Menghubungi mandub, petugas dan perusahaan melalui penghubung transportasi. Jawaban yang dipilih mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. Padahal seharusnya menghubungi mandub, petugas dari perusahaan melalui penghubung transportasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang terakhir. Menghubungi mandub, petugas dari perusahaan melalui penghubung transportasi. Nomor 20. Pemeliharaan kerukunan tidak hanya sekedar gagasan semata, namun harus dapat diterapkan sebagai upaya bersama umat beragama dan pemerintah pada kehidupan sehari-hari dan merayakannya di momen tertentu, saat upacara Hari Kemerdekaan dan peringatan Hari Besar Keagamaan, bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, dimanapun saat menjalankan tugas. Ini yang dipilih dimanapun saat menjalankan tugas. Padahal jawaban yang tepat adalah bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat. Nomor 21. Hukum sholat di atas pesawat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama antara lain, tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah menapak berpaut dengan bumi. Sah sholatnya dan tidak harus mengulang saat tiba di bandara. Sah sholatnya tapi harus mengulang saat tiba di bandara. A dan B benar. Jawaban yang dipilih sah sholatnya dan tidak harus mengulang saat tiba di bandara. Padahal yang benar adalah A dan B benar. Nomor 22. Sekelompok pemuda di lingkungan Anda membubarkan acara keagamaan kelompok aliran lain karena dianggap sesat oleh masyarakat. Bagaimana sikap Anda? Menolak mendukung pembubaran tersebut karena merupakan tindakan yang tidak tepat? Yakin bahwa pembubaran tersebut bukanlah tindakan yang tepat? Berusaha mengubah pandangan pemuda-pemuda tersebut agar mereka sadar bahwa tindakan mereka tidak tepat? Mengajak teman atau anggota keluarga lain untuk tidak melakukan pembubaran seperti itu karena bukan merupakan tindakan yang tepat. Dipilih yang paling bawah, tetapi sebenarnya yang benar adalah berusaha mengubah pandangan pemuda-pemuda tersebut agar mereka sadar bahwa tindakan mereka tidak tepat. Nomor 23. Pada saat itu, Anda baru saja ganti sip bebas tugas atau untuk istirahat. Belum juga tiba di hotel, Anda mendapat perintah dari pimpinan untuk kembali ke tempat tugas karena ada masalah yang dianggap krusial. Sementara petugas sip berikutnya belum datang dan tidak bisa dihubungi. Apa yang Anda lakukan? Melanjutkan perjalanan ke hotel karena badan terasa lelah dan meyakinkan pimpinan masalah tersebut akan teratasi dengan sendirinya? Menghubungi petugas lain yang bisa membantu, balik kanan dan kembali ke tempat tugas, meminta informasi secara detail, memberikan solusi-solusi alternatif, kemudian menyerahkan kepada pimpinan keputusan apa yang akan diambil. Jawaban yang tepat adalah meminta informasi secara detail, memberikan solusi-solusi alternatif, kemudian menyerahkan kepada pimpinan keputusan apa yang akan diambil. Nomor 24. Yang dimaksud dengan ceker bus sholawat adalah petugas pencatat bus, jumlah jemaah dan merek bus, petugas pencatat bus, jumlah jemaah dan permasalahannya, petugas pencatat bus, jumlah jemaah dan koper, petugas pencatat bus sholawat. Jawaban yang tepat adalah petugas pencatat bus sholawat.
Materi penyuluhan manasik sepanjang tahun paling sedikit meliputi manasik dan hikmah ibadah haji, kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah, kebijakan pemerintah Arab Saudi atau Talimatul Hajj. A dan B benar. Yang dipilih adalah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Padahal yang tepat adalah A dan B benar. Nomor 26. Di bawah ini ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, kecuali perempuan menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangannya ketika ihram, perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah atau berdoa, perempuan tidak perlu berlari kecil ketika tawaf pada 3 putaran yang pertama dan ketika melintas 2 pilar lampu hijau, perempuan tidak perlu berlari kecil di setiap putaran tawaf dan ketika melintas 2 pilar lampu hijau waktu sa'i. Jawaban yang tepat adalah perempuan tidak perlu berlari kecil ketika tawaf pada 3 putaran pertama dan ketika melintas 2 pilar lampu hijau waktu sa'i. Nomor 27. Jam operasional layanan bus sholawat di Mekah 8.00 sampai 18.00 waktu Arab Saudi ketika memasuki waktu-waktu sholat 24 jam 24 jam kecuali memasuki waktu-waktu sholat. Jawaban yang benar adalah 24 jam. Nomor 28. Bagaimana cara pelaksanaan sholat i'adah? Dilaksanakan segera setelah sampai di tempat tujuan, dilaksanakan sebagaimana sholat biasa, yaitu dengan gerak sholat sempurna atau kamilah, sholat i'adah di Amma Madinah atau di KAAIA Jeddah dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah A, B, dan C benar. Nomor 29. Pada saat mengangkut jamaah haji dari terminal setelah sholat 5 waktu di Masjidil Haram, bus sholawat pada salah satu rute tidak tersedia di jalurnya karena terlambat masuk terminal. Apa yang dilakukan petugas transportasi terminal untuk mengatasi hal tersebut? Menunggu bus sampai masuk kembali ke terminal, membiarkan jamaah di terminal sampai bus datang, mengarahkan jamaah untuk naik bus rute lain, menggunakan bus rute lain untuk mengangkut jamaah didampingi petugas terminal. Jawaban dipilih menunggu bus sampai masuk kembali ke terminal. Padahal jawaban yang tepat adalah menggunakan bus rute lain untuk mengangkut jemaah didampingi petugas terminal. Soal nomor 30. Bagaimana tata cara sholat di pesawat? Tayamum dengan menepukkan telapak tangan ke dinding pesawat, jok kursi, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa sambil duduk, tayamum dengan menepukkan telapak tangan ke dinding pesawat atau jok kursi, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa sambil duduk, tetapi tanpa tayamum, sholat seperti biasa sambil duduk. Tetapi harus diulang sholatnya setelah sampai di darat. A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah A dan B benar. Nomor 31. Layanan transportasi sholawat yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi adalah transportasi jemaah haji dari Hotel Mekah ke Masjidil Haram PP, transportasi jemaah haji dari Hotel Madinah ke Masjidil Haram PP, transportasi jemaah haji dari Madinah ke Masjidil Haram PP, transportasi jemaah haji dari Mina ke Masjidil Haram PP. Jawaban yang benar adalah transportasi jemaah haji dari Hotel Mekah ke Masjidil Haram PP. Nomor 32. Regulasi terkait penyuluhan manasik sepanjang tahun yang diprakarsai oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dimaksudkan sebagai panduan dalam penyuluhan manasik bagi
Jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 2 tahun keberangkatan, jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 3 tahun keberangkatan, jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 4 tahun keberangkatan, jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 5 tahun keberangkatan. Jawaban yang tepat adalah jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 2 tahun keberangkatan. Nomor 33. Jumlah maksimum kapasitas duduk dan berdiri yang digunakan untuk bus transportasi sholawat adalah 40 orang, 50 orang, 60 orang, 70 orang. Jawaban yang tepat adalah 70 orang. Nomor 34. Supir bus sholawat dilaporkan memaksa meminta uang, tips atau baksis dari jemaah haji. Sebagai petugas transportasi, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Mencatat nomor polisi bus dan nama sopir selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar Mekah. Mencatat nomor polisi bus dan nama supir selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi sektor. Mencatat nomor bodi bus dan nama supir selanjutnya dilaporkan ke petugas keamanan sektor. Memarahi sopir karena itu menyalahi ketentuan. Jawaban yang dipilih adalah yang paling atas, namun jawaban yang tepat adalah mencatat nomor bodi bus dan nama supir selanjutnya dilaporkan ke petugas keamanan sektor. Saat Anda bertugas, ada jemaah yang memberikan imbalan berupa uang. Apa yang akan Anda lakukan? Menerima saja karena Anda tidak meminta dan anggap saja sebagai sedekah. Menolak dan menyampaikan kepada jamaah bahwa tugas memang melayani jamaah dan telah dibayar oleh negara. Menerima dan mengumpulkan kepada koordinator lapangan untuk dikelola untuk kebutuhan tugas. Menolak dan menasihati jemaah agar itu tidak diulangi lagi karena itu merupakan suap. Jawaban yang benar adalah menolak dan menyampaikan kepada jamaah bahwa tugas memang melayani jamaah dan telah dibayar oleh negara. Nomor 36. Berapa jumlah bus untuk transportasi masyair rute Mekah Arafah pada tahun 1444 Hijriah? 5 bus, 7 bus, 16 bus, 21 bus. Jawaban yang tepat adalah 21 bus. Baiklah teman-teman, saya rasa dicukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kita saat ini sudah sampai membahas nomor 36. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa yang salah, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang akan datang.